Setelah melihat reputasinya yang tidak kunjung baik, jagat ini berusaha untuk menjadikan film ini sebagai penutup dari jagatnya. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel film gue yang lainnya dan selamat datang lagi di channel Irrasional. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film terbaru sekaligus terakhir dari Sony Spider-Man Universe, yaitu Kraven the Hunter. Oke, jadi ini adalah film yang gue tonton dengan ekspektasi yang sangat rendah. Setelah gue melihat bagaimana kualitas Madame Web yang berbagai aspeknya itu menurut gue dibuat dengan asal-asalan dan layak untuk di roasting. Jadi gue bener-bener gak punya ekspektasi sama sekali dan bahkan cenderung bersiap untuk menghina film satu ini. Tapi ternyata film ini memiliki aspek yang bisa gue nikmati di sepanjang filmnya. Nah, jadi menurut gue, apa yang membuat film ini menarik adalah, pertama tentu saja adalah karakter utama dari film ini, yaitu Kraven the Hunter. Nah, dan ya seperti film-film Sony Spider-Man Universe lainnya, yang dimana mereka menceritakan tentang karakter-karakter penjahat Spider-Man, tapi dibawa ke arah mereka yang sebenarnya menjadi dalam tanda kutip sebagai anti-hero. Dan ya, di sini pun begitu, mengisahkan tentang asal-usul Kraven yang pada akhirnya menjadi seorang vigilante, anti-hero yang memberantas para kriminal yang ada di sekitarnya dia. Menurut gue, aspek-aspek yang bisa diangkat di film yang menceritakan tentang sosok Kraven ini bisa dibuat lebih membumi dan lebih masuk di penonton umum. Apalagi penonton yang tidak menikmati Marvels ataupun komik-komik karakter lainnya. Beda dengan Madame Web yang menurut gue itu jauh lebih challenging karena dia udah masuk ke ranah cerita fantasi yang berbau-bau multiverse, sehingga ya pendekatan yang mereka lakukan harus lebih PR lagi. Nah, sedangkan Kraven ini bisa dieksplorasi dengan cara yang lebih membumi dan menarik, ditambah lagi mereka di sini punya kesempatan untuk membuat film dengan R-rated. Jadi karakter Kraven yang kayak gitu bisa digambarkan dengan cara yang bisa mereka buat dengan tidak memiliki batasan untuk menggambarkan dalam tanda kutip kekejaman si Hunter ini. Sebenarnya gimana mereka bercerita ataupun gimana arah plot ceritanya berjalan itu adalah tipikal cerita yang standar Hollywood banget. Bahkan secara delivery pun agak kurang dan generik banget. Tapi entah kenapa film ini berhasil membuat gue untuk tertarik dan mengikuti gimana sih perjalanan dari Kraven ini tentang konfliknya dia dengan sang ayah, hubungannya dengan adiknya, dan permasalahan yang membawa dia pada sebuah pertarungan dimana masalah ini mengusik dia dan orang-orang di sekitarnya. Walaupun sejujurnya secara pendalaman karakter ataupun reasoning di balik beberapa tindak tanduk karakternya itu nggak begitu dalam. Kayak alasan kenapa dia berakhir dengan hunting bad people dan semacamnya itu kurang dapat. Termasuk kayak salah satu karakter yang ada di sini yaitu si Calypso. Kenapa dia mau melakukan itu di awal film itu juga punya reasoning yang nggak masuk menurut gue. Plotnya itu terkesan lazy banget. Wah, sebuah ketiba-tibaan, naluri, dan ya gitu aja gitu. Bengong, ngikutin alur, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Dan banyak juga di sini logika-logika film yang cukup mereka kesampingkan. Dan bahkan ketika gua nonton, orang-orang di sekitar gua yang juga sama-sama masang ekspektasi rendah, banyak berapa kali bilang kayak, loh kok tiba-tiba di sini, loh kok tiba-tiba di situ. Jadi banyaklah momen tiba-tiba. Dan gak sedikit juga di sini beberapa hal ataupun aspek-aspek dalam cerita yang diceritakan dengan metode dosen lagi ngajar. Jadi ya tipikal yang karakternya sambil melakukan tindakan jahatnya menceritakan dan menjelaskan dengan panjang lebar bagaimana rencananya dan bagaimana itu bisa berhasil. Tapi dengan hal-hal yang seperti itu menurut gua aspek terbesar di dalam cerita ini yang cukup menarik adalah mereka berhasil menggambarkan si karakter Kraven ini sebagai karakter kejam dan bengis tapi juga punya sisi humanis. Dia bukan tipikal yang saking buasnya itu jadi orang yang freak kayak Batman. Dia justru masih humanis dan ya masuk akal gitu. Menurut gue dengan naskah yang seadanya, si Aaron Taylor Johnson di sini bisa lah untuk menggambarkan aura seorang Kraven the Hunter muda di film ini. Tambah lagi di sini teman main dia adalah Russell Crowe yang jadi ayahnya dan juga adiknya yang diperanin sama Fred kalau nggak salah namanya. Tapi tentu saja dengan naskah yang kata gue tadi itu adalah naskah yang generik, mereka ya tentu saja tidak berhasil untuk menggambarkan karakter penjahat dengan motif yang kuat dan juga dalam. Ya intinya cerita di sini adalah cerita yang ya super generik dengan formula yang generik, dengan templetan momen yang
khas lazy writing Hollywood, tapi somehow bikin gue tetap tertarik untuk mengikuti jalan ceritanya si Craven ini. Ya entah gara-gara karakter Craven yang berhasil digambarkan dengan baik atau gimana, gue juga nggak paham. Nah, secara production value, pertama-tama yang patut gue puji ya tentu saja adalah koreografi mereka. Mereka berhasil menghidupkan cara bertarung Craven yang kesannya liar dan melakukan pendekatan yang kesannya tuh kayak hewan-hewan buas. Dan menurut gue selalu menarik untuk melihat gimana cara bertarung si karakter Craven ini di sepanjang film. Walaupun itu semua tidak dibarengin dengan kualitas visual efek yang ada di film ini. Ya di sini ada juga lah tetap dalam tanda kutip manusia super, dan di sini mereka beberapa titik mengandalkan penggunaan CGI yang sayangnya CGI di sini benar-benar agak kurang banget. Salah satu CGI yang kerasa lumayan kurang itu adalah adegan bison. Kalau misalnya kalian lihat di trailer gitu ya, jadi adalah adegan bison yang berlarian, dan gue ngeliat loh di beberapa croppingan lighting yang diterapin di badannya si karakter Aaron Taylor Johnson itu nggak ngeblend sama bison-bison yang ada di situ. Dan tentu saja karakter Rhino di film ini, karakter Rhino bentuk organik yang wah agak gimana gitu ketika dilihat dalam layar yang cukup besar. Dan yang paling kerasa adalah di sini di beberapa titik gue ngerasa editing di film ini kerasa agak aneh, dan secara continuity pun di beberapa titik agak kerasa off. Salah satunya adalah adegan ketika si Craven dirawat di rumah sakit dan dipeluk sama adeknya. Itu kerasa tuh continuity-nya agak off. Dan kalau yang gue lihat juga sih di sini ada nih beberapa titik dalam tanda kutip adegan dubbing yang katanya sih kerasa agak kurang match. Well, itu hasil dari pengamatan temen gue sih. Dan tapi menurut gue ya masuk akal. Di sini menurut gue bisa menemukan lah beberapa titik, wah ini nih di dubbing gitu. Dan menurut gue ketika gue bisa realize itu di dubbing, ya berarti itu bukanlah dubbing yang bagus. Dan soal dubbing ini juga berkaitan sama acting. Karena yang paling kerasa itu adalah ketika adegan si karakter Calypso lagi ngobrol sama neneknya. Gue entah kenapa ngerasa di situ acting neneknya benar-benar kaku banget. Gue ngerasa mereka, si Calypso Junior dan juga neneknya itu berdialog tuh kayak nunggu-nungguan untuk ngasih si dalam tanda kutip ya, gue takut spoiler tapi ya yang serum-serum itu gitu pas lagi serah terimanya itu kayak udah udah latihan dulu tuh kayaknya. Ya intinya menurut gue film ini adalah sebuah film yang sebenarnya nggak cukup kuat untuk membuat kita terus-menerus membela Sony Spider-Man Universe, tapi menurut gue dia menjadi salah satu film Sony Spider-Man Universe yang paling bisa dinikmatin, apalagi kalau dibandingin sama Madame Web. Dan faktor-faktornya adalah seperti yang gue sebutin tadi, tapi menurut gue faktor terbesarnya justru datang dari karakter Kraven the Hunter yang banyak aspek yang bisa kita eksplorasi dan membuat kita penasaran. Gue merasa keren loh ngelihat adegan finalnya ketika akhirnya si karakter Kraven kita ini make jaket singa ikoniknya itu di akhir film itu. Dan menurut gue bahkan untuk orang-orang yang nggak tahu Marvel sama sekali, nggak tahu karakter komik sama sekali, mungkin cukup bisa menikmati film ini. Walaupun mereka harus mengorbankan banyak sekali logika-logika film yang kalau bisa jangan disama-samain lah sama logika dunia nyata. Karena ya nggak sedikit logika film yang dikesampingkan di film ini. Dan oh ya ketinggalan, ya intinya pacing film ini juga enak loh. Selama 2 jam ini gue cukup menikmati lah dinamika alur di film ini. Gak ada yang bikin gue bener-bener drop. Tapi ya mungkin gue agak bosen lah di bagian flashback di awal film itu. Tapi setelahnya dan secara keseluruhan itu cukup stabil. Gak ada yang berat sebelah, gak ada yang jatuh. Leveling up-nya, ningkatnya itu enak banget. Yaudah, sampai jumpa di film berikutnya. Gimana menurut kalian soal film Kraven the Hunter ini? Langsung aja komentar di bawah. Akhir kata ya, ini film yang layak ditonton. Mengikuti apa kata sutradara untuk memberikan kesempatan pada film ini. Tapi bukan berarti film ini adalah film yang dapat memperbaiki segalanya. Dan yaudah, sampai jumpa di film berikutnya. Dan seperti biasa di channel gue, Sebakan Racun.